Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada suatu hari tidak ada lagi manfaat daripada anak, pangkat, jabatan, harta akan ditinggalkan. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali dengan ketaatan dan peribadatan dia, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dengan ilmu pengetahuan dan wawasan, kemudian diiring yang paling pokok ialah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khaliqati ajaban wa araba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang rapi ya, Dek. Para ustadz, para ustazah, Bapak Haji, Ibu Haji, Pak RW, Pak Haji Sukis, Pak RW, Pak siapa namanya, RW 4 Ferdinand, Bapak RT, pengurus DKM secara menyeluruh daripada Masjid Al-Ittihad yang kita cintai. Kita doakan semuanya ya, tidak satu persatu, semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan ya, banyak rezekinya, panjang usianya, berkah selamat di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, kultum kuliah 7 menit, mukaddimah sudah 5 menit, berarti 10 menit lagi ya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada pengurus kegiatan Ramadan diberikan kesempatan waktu pada malam hari ini untuk bisa bermuajahah kepada jamaah semua. Saya memberikan tema pada kesempatan ini, Ramadan
bulan berkah. Ramadan bulan penuh barokah. Syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun Quran, syahrun khairu min alfi syahr. Jadi tadi di mukadimah hadisnya itu, siapa orang yang bergembira, senang hadirnya bulan Ramadan yang sudah malam ke berapa? Malam ke 11, 14. Nah, sudah malam ke-14 ini, pertengahan, ya. Baru hadirnya cinta kita kepada bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, kata Nabi. Itu satu keberkahan yang luar biasa. Syahrul Rajab syahrullah, ya. Syahrul Syahban syahruli, kata Nabi. Bulan Syahban bulanku. Syahrul Ramadan syahrul ummati, itu dispesialiskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini, pertama yang menjadi keberkahan bagi kita semua yang luar biasa adalah turunnya permulaan ayat-ayat Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak Ibu paham ya? Jadi turunnya ayat Quran, wahyu pertama yang diberikan pada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di bulan Ramadan. Bunyinya gimana, Bu? Bu, Iqra. Nah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu katakanlah ya Muhammad, ya, itu dengan nama Tuhan yang maha agung, yang maha khalik, yang maha razik, yang maha malik. Jadi Quran itu diawali dengan akidah agar kita paham dengan zat Allah yang maha khalik, yang maha malik, yang maha razik. Nah ini itu luar biasa keberkahan daripada bulan Ramadan, Quran. Jadi kalau ada yang ragu dengan Al-Quran, bahaya dia. Bahaya, Pak. Kenapa dikatakan bahaya? Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Itu. Aku buat Jahannam itu, ya, untuk siapa? Untuk para jin dan manusia. Minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Quran, Al-Quranul Karim disepelekan, ya, tidak mau dipelajari, tidak mau dipahami, tidak mau ditadaburi, ya, tidak mau diikuti, sehingga diancam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hati pada kita, tapi kita tidak mau memahami daripada ayat-ayat Allah. Ah, ini kemana? Neraka. Katanya puasa akan dijamin, cintanya aja akan dijamin, tapi kemuliaan keberkahan di bulan Ramadan, ya, awalnya diturunkan Al-Quran. Kalau kita lalai dengan Al-Quran, itu ancamannya. Punya mata, tidak mau memperhatikan kebesaran-kebesaran Allah. Punya telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Quran di sana dikatakan pertama tadi sebagai akidah,
Ya, asyraka nurullah, telah datang nur Allah setitik iman yang ada di kalbu kita ini, ya, untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Kemudian apalagi wa dhahara kalamullah, telah dinyatakan kalamullah, wa tsabata amrullah, telah ditetapkan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kalau Quran bilang haram, haram, nggak ada lagi itu main-main. Maka ketentuannya adalah pedoman kita Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian hukum-hukumnya pun telah dicanangkan di dalam Al-Quran. Terus apalagi Al-Quran sebagai imam, ya. Sekarang saya mau tanya, Bu, coba saya mau tanya, Bu, imam ikut makmum apa makmum ikut imam, Bu? Hah? Jadi makmum ikut imam. Kalau kita mengakui Quran itu sebagai imam, sebagai pedoman, jangan lalai. Neraka ini bahaya. Harus kita ikuti rambu-rambu daripada Al-Quran, ketentuan-ketentuan daripada nas-nas dan masalah perintah dan hukum di dalam Al-Quranul Karim. Maka patut dikatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran. Itulah keberkahan daripada bulan Ramadan, diturunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu sudah kita ketahui bersama, diperintahkan kepada kita umat Islam yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini kebesaran daripada keberkahan. Diperintahkan kita untuk berpuasa untuk melatih kesabaran, ya. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dengan kesabaran yang sebenarnya, dengan kesabaran yang baik, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi puasa ini harus benar-benar, ya, dicermati, dipahami mana yang batal, mana yang mengandung daripada unsur pahala yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan ini keberkahan yang luar biasa di dalam kita puasa itu apa? Apakah zaman dulu ada orang puasa? Ada. Maka kita diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Cuma perbedaannya orang-orang terdahulu nggak pakai sahur, Bu. Umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk pakai sahur untuk membedakan daripada puasa orang-orang terdahulu. Orang Nasrani, orang Yahudi, puasa dia. Perbedaannya itu ialah untuk kita bangun sahur. Bu, ibu sahur, ya, bikin kopi, teh, dikasih keluarganya. Itu luar biasa, Bu. Ikramul muslimin namanya, Bu, menggembirakan keluarga. Lalu sahur itu Allah dan para malaikat berselawat memuji, ya, kepada orang yang bangun sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin walau kana bizulfi ma'in. Orang yang bangun sahur dimuliakan, Allah bersama para malaikatnya berselawat. Padahal sepele itu, bangun tidur, sahur, makan, minum. Nawaitu biakli hazotohami sunatan sahuri. Nah itu, ya, gampang, tapi luar biasa keberkahan dari bulan Ramadan. Allah dan para malaikatnya berselawat memuji kepada orang-orang yang berpuasa di saat bangun sahur. Walau kana bizulfi ma'in, walaupun dia cuman seteguk air dia minum. Nikmat gak tuh kebersamaan daripada bulan Ramadan?
banyak lagi dan banyak lagi. Apa kata Allah di dalam puasa ini? Karena ibadah puasa ini adalah puasa sir, puasa rahasia, hanya dirinya lah kepada Allah yang tahu. Kalau dia berbohong, urusan dia kepada Allah. Umpamanya berwudu nih, umpamanya dia kumur-kumur, dia korupsi daripadanya wudunya itu, dia tenggak sedikit, itu urusan dia kepada Allah yang sebelahnya tidak lihat. Nah, makanya disebut puasa syir, ya, ibadah syir atau ibadah rahasia langsung, yang kata Allah, as-saumu li wa ana azibi, akulah yang akan membalasnya langsung. Nah, itu kebesaran dan keberkahan daripada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa lagi keberkahan daripada bulan Ramadan itu ialah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini keberkahan daripada bulan Ramadan, Allah turunkan satu malam di mana ada orang ibadah dibalas pahalanya menjadi 1000 bulan atau 83 tahun, padahal cuma dia ibadah pada malam itu. Tapi identik pada jamaah di luar sana memang diperandahkan daripada sepertiga Ramadan untuk iktikaf, hari-hari ganjil. Nah, di sana pada menjaga itu, ya, seperti kita menjaga angin, Bu, ya, kena nggak kita tangkap angin? Tidak begitu, tapi tetap kita konsisten untuk istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu dijaga dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kan ada kadang-kadang, ya, oh ini malam ke-21, saya mau jagain malam Lailatul Qadar. Oh, besok 22, pre dulu dah, istirahat dulu. 23, oh saya jagain lagi, ya. Tapi nggak apa-apa itu daripada mempunyai motivasi yang tinggi daripada mendapatkan Lailatul Qadar dan judulnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada ciri khusus bagi orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar daripada keberkahan bulan Ramadan. Ya, apa cirinya? Di luar daripada bulan Ramadan, esok yang dikatakan Ramadan ini sebagai training center, maka lulus dia daripada pusat pelatihan, keluar daripada itu dia menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang takwa, orang-orang yang menjaga akhlakul karimah, orang yang menjaga tutur kata lisannya, hatinya bersih, tidak ada penyakit satupun. Itulah kemuliaan, kebesaran, keagungan dan keberkahan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah beribadah. Minggu lalu ada dikatakan bahwa kata ulama, jangan sampai ibadah kita itu, puasa kita itu seperti ember bocor, ya. Namun pada kesempatan ini insya Allah saya garis bawahi ialah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Itu Pak, Bu, pada suatu hari tidak ada lagi, ya, manfaat daripada anak, pangkat, jabatan, harta, ya, akan ditinggalkan. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali dengan ketaatan dan peribadatan dia, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dengan ilmu pengetahuan dan wawasan, kemudian diiringi yang paling pokok ialah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang legowo, ya, tidak ada penyakit di hatinya. Ke masjid masuk karena sudah bersuci, dengan pakaian bersih, tempat bersih, menghadap Allah yang Maha Suci,
hatinya bersih, tenang, konsisten, tawadu, khusyuk. Ini ya, keluar daripada masjid begitu seterusnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan kepada kita semua. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum afwan minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.